Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Link Awakening. Oke, kami akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 741-750. Bukan hanya Wu Donghai yang marah. Wu Xin juga sangat marah. Pembicaraan silang antara Liu Guang, Liu Ming dan putranya hampir mendorong seluruh keluarga Wu ke tanah dan menggosok serta mempermalukan mereka dengan gila-gilaan. Bahkan setelah penghinaan itu selesai, ayah dan anak itu malah mengencingi mereka. Apa yang membuat mereka semakin tidak dapat diterima adalah itu. Pembicaraan silang ini sebenarnya diunggah ke Douyin dan dipublikasikan di seluruh jaringan. Karena keluarga Wu adalah keluarga pertama di selatan Sungai Yangtze, mereka dapat dianggap bergengsi di seluruh negeri. Jadi pembicaraan silang ini secara terang-terangan mencemooh mereka, menyindir mereka, dan menghina mereka, dan itu meledak di kalangan netizen, semua sekaligus. Di satu sisi, netizen penasaran, dari mana asal-usul dua orang yang terukir di dahinya ini, dan mengapa mereka begitu kaku. Beraninya kamu menghina keluarga Wu seperti ini. Bukankah itu mendekati kematian? Di sisi lain, netizen juga suka menonton drama keluarga besar semacam ini. Jadi semua orang mulai memperhatikan video ini, sehingga langsung mendapat banyak perhatian. Sekarang seluruh jaringan menyebarkan pembicaraan silang ini dengan liar. Banyak orang memposting ulang, menyukai, meninggalkan pesan, dan bahkan memposting ulang di Weibo, Space Moments, grup WeChat, dan grup Kiki. Popularitasnya sangat tinggi. Wu Donghai sangat marah hingga hampir terkena Parkinson. Dia segera mengeluarkan ponselnya, menelepon juru bicara bawah tanah setempat di Suzhou dan Hangzhou, dan segera berkata, "Saya ingin nyawa Liu Guang dan Liu Ming serta putranya. Saya ingin hari ini, malam ini." Pihak lain bertanya dengan heran, "Tuan Wu, apakah karena video TikTok, dan menyalahkan Tuan Wu?" Tetapi Wu Donghai tidak tahu bahwa pada saat ini, keluarga Liu Guang telah berkendara ke jalan tol dalam semalam, menuju ke Yanjing. Setelah membuat pengaturan untuk membunuh Liu Guang dan putranya, Wu Donghai segera menelepon temannya. Begitu dia muncul, dia berkata kepada pihak lain, "Su Tua, apakah kamu sudah melihat video tentang Douyin itu?" Menentangnya, Wu Donghai berkata dengan dingin, "Jangan khawatir tentang itu. Saya sudah mengirim seseorang ke bunuh mereka. Saya menelepon Anda untuk meminta bantuan Anda. Katakan." Wu Donghai berkata, "Saya akan membayar 3.000 won. Bantu saya menghubungi perusahaan hubungan masyarakat dan operasi Douyin. Dan bantu saya menghapus video ini. Itu terbaik untuk melarangnya dari seluruh jaringan, dan jangan biarkan menyebar lagi. Saat ini, bintang, selebritas, dan pengusaha telah mendedikasikan krisis hubungan masyarakat. Begitu berita negatif terungkap di internet, segera habiskan banyak uang untuk itu, dan semua jenis pencarian dan berita panas di internet dapat dihapus." Oleh karena itu, yang dipikirkan Wu Donghai saat ini adalah menghabiskan uang dengan cepat untuk menghapus semua video. Setelah dihapus, tidak akan ada penyebaran baru. Setelah menunggu beberapa saat, netizen secara alami akan melupakannya. Atau, ketika berita berikutnya tentang orang lain tersebar, perhatian semua orang akan ditarik oleh pihak lain, dan kemudian saya akan lega. Pihak lain berpikir sejenak, dan berkata, "Wu Tua, masalah Anda memiliki terlalu banyak pengaruh. Jika Anda ingin menekannya sepenuhnya, 30 juta yuan mungkin tidak cukup." Wu Donghai segera berkata, "Kalau begitu Anda mengutip. Harga, berapa harganya?" Tekan ke bawah. Pihak lain ragu sejenak sebelum berkata, "Baiklah, saya tidak akan mengatakan 100 juta, dan Anda tidak mengatakan 50 juta. Anda memberi saya 70 juta, dan saya berjanji untuk menghapus video ini di Douyin selamanya." "Bagus," Wu Donghai berseru, "saya akan mengatur seseorang untuk mengirim uang sekarang." Segera, Wu Donghai mengatur keuangannya sendiri dan segera mengirimkan 70 juta yuan ke perusahaan lain.
Saat Wu Donghai sedang menunggu helikopter, video tersebut telah dihapus di Douyin. Saat ini, Ye Chen sedang berada di dapur, memasak sambil menonton jumlah permainan Douyin dan suka melonjak. Ponsel Liu Ming ada di depannya, dan akun Douyinnya akan meledak. Ye Chen sangat menyukai humor hitamnya, dan merasa itu adalah cara yang sangat mematikan untuk menghukum keluarga Wu. Namun, ketika jumlah suka melebihi 1,5 juta, Douyinnya tiba-tiba bertanya, akun Anda telah dilarang secara permanen karena memposting video ilegal. Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Apa-apaan, larangan permanen? Dia segera mengeluarkan ponselnya, mencari pembicaraan silang antara Liu Guang dan putranya, dan menemukan bahwa seluruh Douyin telah dihapus seluruhnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ini pasti Wu Donghai yang menghabiskan uang untuk hubungan masyarakat untuk menghapus postingan dalam krisis. Oh sial, Ye Chen tidak menyangka Wu Donghai dapat menggunakan metode ini untuk mengekang penyebaran video, dan dia sedikit kesal. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tang Sihai yang berada jauh di Yanjing. Jika Chen Zekai hanyalah salah satu dari banyak juru bicara keluarga Ye, maka Tang Sihai adalah satu-satunya kepala pelayan keluarga Ye. Artinya, di seluruh keluarga Ye, kecuali yang bernama Ye, dia adalah yang terbesar. Ketika panggilan itu datang, Tang Sihai segera berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Muda, Anda sudah lama tidak menelepon saya." Ye Chen bersenandung dan berkata, "Saya menelepon Anda, saya ingin meminta bantuan Anda." Tang Sihai buru-buru berkata, "Tuan, Anda terlalu serius. Anda adalah Tuan Muda dari keluarga Ye, dan saya adalah pelayan dari keluarga Ye. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, beritahu saya." Ye Chen berkata, "Saya ingin bertanya kepada Anda, berapa nilai Douyin sekarang?" Uang? Tang Sihai berpikir sejenak, dan berkata, "Jika Anda menghitungnya sesuai dengan penilaian, ada beberapa unsur pelaporan palsu, dan penilaian yang dinyatakan seharusnya sekitar 130 miliar yuan. Ye Chen bertanya lagi, "Jika Anda langsung membelinya, berapa harganya?" Tang Sihai berkata, "Harganya antara 80 miliar dan 90 miliar. Ye Chen bertanya lagi, "Bisakah Anda belikan Douyin untukku?" "Iya," Tang Sihai segera berkata, "Tuan, tunggu sebentar, saya akan meminta seseorang menghubungi bos Douyin. Saya percaya dia tidak akan menolak tawaran keluarga Ye." Ye Chen bersenandung, berpikir pada dirinya sendiri. Setelah membeli Douyin, saya menaruh pembicaraan silang itu di beranda pengguna Douyin di seluruh negeri, sehingga ketika mereka membuka Douyin, yang mereka lihat adalah pembicaraan silang itu. Bukankah keluarga Wu Anda ingin menghapus video dengan saya? Saya membeli perusahaan video ini secara langsung. Saya akan melihat bagaimana Anda menghapusnya. Pada saat ini, Wu Donghai tidak tahu bahwa Ye Chen telah bersiap untuk membeli Douyin. Dia menggesek Douyin beberapa kali, dan akhirnya menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa tidak ada pembicaraan silang. Namun, kemarahannya terhadap Liu Guang dan Liu Ming tidak berkurang sama sekali. Selain itu, dia memikirkan detailnya dengan hati-hati. Dahi Liu Ming telah diukir dengan kata King Diao, yang dia tahu, tetapi dahi Liu Guang belum pernah diukir sebelumnya. Ketika saya melihatnya hari ini, dia masih baik-baik saja. Dengan kata lain, video ini seharusnya diambil setelah Zhang Zizu dikalahkan dan dihapuskan oleh Ye Chen. Apalagi dalam video tersebut, ayah dan anak itu tertawa lebih buruk daripada menangis. Seharusnya ada yang memaksa mereka untuk merekam pembicaraan silang ini. Lagi pula, siapa yang memaksa mereka? Sepertinya hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah Ye Chen. Memikirkan hal ini, Wu Donghai mengertakkan gigi karena benci. "Nama keluarga Ye, aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Kalau tidak, saya akan disebut manusia dengan sia-sia." Tepat ketika Wu Donghai akhirnya menghela nafas lega karena video Douyin telah dihapus,
dia tidak pernah bermimpi bahwa seluruh Douyin telah menyelesaikan transaksi dengan keluarga Ye di Yanjing. Yanjing Yejia mengakuisisi Douyin seluruhnya seharga RMB 85 miliar. Sebelum berita itu dirilis, orang-orang dari keluarga Ye sudah mulai mengambil alih operasi Douyin. Hal pertama yang mereka lakukan adalah memulihkan akun Liu Ming yang dihapus, dan pada saat yang sama memulihkan video ledakan yang dihapus. Segera setelah itu, teknisi mengatur agar semua pengguna Douyin di seluruh negeri, yang pertama kali membuka Douyin, akan melihat pembicaraan silang ini langsung di layar. Wu Donghai tidak tahu bahwa keadaan telah berubah 180 derajat lagi. Ketika dia berkonsentrasi menunggu helikopter datang, dia tiba-tiba menerima telepon lagi dari Wuki. Wuki berteriak panik di telepon, "Ayah, apa yang terjadi? Mengapa hanya ada pembicaraan silang tentang Douyin? Sekarang jumlah suka telah melebihi 2 juta. Saya bertanya kepada banyak orang, Douyin mereka itu pembicaraan silang itu." "Apa?" Wu Donghai tiba-tiba berseru, dan berkata, "Apakah kamu yakin? Saya baru saja menghabiskan 70 juta untuk menyelesaikan masalah ini, dan itu muncul lagi tanpa alasan." Wuki berkata dengan tegas, "Tentu saja. Saya sudah melihatnya sendiri. Selama nada curam dihidupkan, itu bagiannya. Saya juga bertanya kepada beberapa pelayan, dan nada curam mereka seperti ini. Ayah, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Wu Donghai berkata dengan wajah gelap, "Aku akan melihat apa yang terjadi." Setelah selesai berbicara, dia segera menutup telepon dan meminta Wu Xin untuk menyalakan nada curam. Sungguh, segera setelah Douyin dihidupkan, defaultnya adalah pembicaraan silang oleh Liu Guang dan Liu Ming. Dia sangat marah sehingga dia segera memanggil orang humas krisis, dan berkata, "Su Tua, apakah kamu benar-benar mempermainkanku? Mengapa videonya dirilis lagi, dan secara default semua pengguna akan melihatnya?" Pihak lain berkata dengan malu, "Oh, Wu Tua, saya baru saja menerima berita. Anda tidak dapat menyalahkan saya untuk masalah ini. Alasan utamanya adalah keluarga Yanjing Ye baru saja membeli Douyin dan membayar tunai 85 miliar. Pihak lain pesta tidak ragu, baru saja menjualnya." "Apa katamu?" Wu Donghai menjadi gila dan berseru, "Keluarga Ye membeli seluruh Douyin." "Itu benar," Old Su berkata dengan canggung. "Seperti untuk apa yang terjadi barusan. Mereka langsung menghubungi bos Douyin dan langsung mengutip harga pembelian tunai. Dan pihak lain setuju tanpa ragu. Anda juga tahu bahwa ekonomi global tidak begitu baik akhir-akhir ini, dan bos pengusaha ingin menyingkirkan melihat harga yang begitu tinggi, dan pembayaran langsung satu kali, tidak ada perlawanan sama sekali." Saat dia berbicara, pihak lain buru-buru berkata, "Wu Tua, jangan marah, 70 juta, saya akan membiarkannya apa adanya, dan segera biarkan layanan keuangan menelepon Anda kembali. Saya benar-benar minta maaf atas kejadian ini. Saudara, saya tidak berdaya." Wu Donghai merasa ngeri, "Hai keluarga, untuk apa ini? Keluarga besar seperti itu? Mengapa mereka harus bertarung dengan karakter kecil seperti mereka? Saya tidak terlalu menyinggung keluarga Ye, tidak lebih dari 5 anjing saya sendiri yang melukai para pelayan keluarga Ye di Shangri-La. Apakah perlu membalas dendam gila-gilaan pada diri saya sendiri?" Untuk mempermalukan dirinya sendiri, dia bahkan membeli Douyin secara langsung. Saat ini, Wu Donghai masih tidak mau percaya bahwa menantu Ye Chen yang tergantung di pintu ada hubungannya dengan keluarga Yanjing Ye. Dalam benaknya, dia secara naluriah merasa bahwa ini adalah 2 hal yang sangat berbeda. Salah satunya adalah dia menyinggung Ye Chen, dan Ye Chen melukai bawahannya dan merekam pembicaraan silang Liu Guang dan Liu Ming. Di rumah, mereka semua mulai bermasalah dengan diri mereka sendiri. Pasti kebetulan kedua hal ini bertabrakan dengan Douyin. Seharusnya keluarga Ye melihat video ini dan ingin menggunakan video ini untuk mempermalukan keluarga Wu. Tetapi menemukan bahwa mereka sebenarnya telah menghapus video tersebut oleh humas krisis.
jadi mereka hanya menempatkan Douyin membelinya. 85 miliar uang tunai dapat diambil begitu dikatakan. Keberanian ini memang keluarga besar tingkat atas. Terlepas dari kenyataan bahwa aset keluarga Wu sekitar 200 miliar, proporsi uang tunai sebenarnya tidak sebanyak itu, paling banyak kurang dari 10 miliar. Keluarga itu seperti keluarga, jika sebuah keluarga memiliki aset 2 juta, itu tidak berarti bahwa mereka memiliki 2 juta uang tunai. Rumah mungkin bernilai 1,3 juta, sebuah mobil senilai 200 ribu, dan lain-lain dan hal-hal lain bernilai 200 ribu yuan, dan pada akhirnya ada 200 ribu yuan tunai. Begitu banyak aset dan uang tunai berjumlah hanya 2 juta. Oleh karena itu, proporsi uang tunai sebenarnya dari kekayaan bersih 200 miliar keluarga Wu tidaklah banyak. Jika mereka membeli Douyin dengan 85 miliar, mereka harus menjual hampir setengah dari aset mereka. Namun, keluarga Ye berbeda. Tidak ada yang tahu berapa banyak aset dan uang tunai yang dimiliki keluarga Ye. Singkatnya, ketika mereka membeli barang, mereka menghabiskan begitu banyak uang sehingga menakutkan. Untuk 100 miliar Evergrande Group, Anda dapat membelinya jika Anda mengatakannya. Untuk 85 miliar Douyin, Anda dapat menerimanya jika Anda mengatakannya. Wu Donghai sedikit ketakutan di dalam hatinya. Keluarga Ye begitu rela mengeluarkan uang untuk berurusan dengan keluarga Wu. Apakah mereka ingin melawan keluarga Wu sampai akhir? Jika demikian, bukankah keluarga Wu ingin menjadi keren? Saat dia panik, terdengar suara gemuruh dari jauh ke dekat di langit. Helikopter yang diatur oleh Tuan Wu telah tiba. Ini adalah helikopter sipil yang berat dengan badan pesawat besar yang dapat menampung setidaknya 10 orang. Kali ini tidak hanya Wu Donghai dan putranya yang akan dibawa pergi, tetapi juga 5 pemborosan seperti Zhang Zizu. Wu Donghai melihat bahwa helikopter telah melayang di atas kepalanya dan perlahan turun, dan hatinya yang bingung sedikit mereda. Baginya, tidak ada yang lebih penting sekarang selain pulang. Untuk hal-hal besar, Anda bisa menunggu sampai tiba di rumah, lalu perlahan-lahan diskusikan solusinya. Pada saat ini, Chen Zekai tiba-tiba melangkah keluar dari Hotel Shangri-La. Lusinan pengawal berbaju hitam mengikuti di belakangnya dengan ekspresi membunuh di wajah mereka. Melihat pemandangan ini, Wu Donghai gemetar ketakutan. Dia awalnya berpikir bahwa keluarga Ye mungkin tidak benar-benar ingin putus dengan keluarga Wu. Tapi mungkin Chen Zekai yang membuat klaimnya sendiri. Namun, berita bahwa keluarga Ye telah membeli Douyin secara langsung membuatnya langsung menyadari bahwa ini bukanlah klaim sewenang-wenang Chen Zekai, tetapi seluruh keluarga Ye mengincar keluarga Wu. Itu sebabnya dia sangat bingung sehingga dia buru-buru berjalan terlatih-tatih untuk menemuinya, mengangguk dan membungkuk dan berkata, "Tuan Chen, kami pergi sekarang, kami tidak akan menunda Anda terlalu lama. Mohon maafkan saya, dan tolong bicara dengan saya." Keluarga Ye lebih banyak ucapkan beberapa kata baik. Ribuan kesalahan adalah kesalahan keluarga Wu. Keluarga Wu pasti akan pergi ke Yanjing untuk meminta maaf dalam beberapa hari, dan meminta keluarga Ye untuk memiliki banyak orang. Jangan sepengetahuan keluarga dia osi kita. Wu Donghai benar-benar ketakutan. Untuk mempermalukan keluarga Wu dengan video, keluarga Ye dapat membeli Douyin seharga 85 miliar jika keluarga Ye benar-benar ingin membunuh keluarga Wu. Mereka tidak tahu kekuatan mengerikan apa yang akan mereka gunakan. Pada saat ini, Chen Zekai memandang Wu Donghai dengan dingin, dan berkata dengan nada menghina, "Kamu adalah satu-satunya yang pantas pergi ke rumah Ye untuk meminta maaf, bahkan tidak memikirkan siapa kamu." Wajah Wu Donghai memerah. "Semua tiba-tiba itu benar. Saya tidak pantas mengunjungi rumah Ye." Saat ini, saya hanya mendengar Chen Zekai berteriak dengan dingin. "Katakan pada helikopter Anda untuk menjauh dari saya, dan jangan mendarat di wilayah Shangri-La saya. Jika demikian, saya akan membongkar helikopter Anda,
dan kaki Anda yang lain serta putra Anda juga akan patah. Biarkan Anda keluar dari Jinling untuk saya. Wudonghai akan runtuh. Helikopter sekarang berada di atas kepala. Selama mendarat, orang-orang di dalamnya akan mengangkat ayah dan putranya serta 5 anjing mati, dan itu akan lepas landas paling lama dalam 10 menit, dan dia akan dapat membawa pulang putranya. Namun, Chen Zekai bahkan tidak mau memberikan kemudahan ini untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk memohon, "Tuan Chen, Anda melihat bahwa ayah dan anak kami sudah cukup menderita, jadi tolong ulurkan tangan Anda dan biarkan kami naik pesawat kembali ke Suzhou dan Hangzhou. Kebaikan dan kebajikan Anda tidak akan pernah dilupakan oleh Wu." Chen Zekai berkata dengan dingin. Mendengus, "Mendekatlah padaku, jangan kencing dan jaga dirimu. Apakah itu cocok?" Setelah selesai berbicara, Chen Zekai melambaikan tangannya. "Aku sudah mengatakan itu. Segera saat pesawat mendarat, saya akan meminta pilotnya ditarik ke bawah dan dihancurkan berkeping-keping. Bahkan tidak menginginkan pesawat itu, Anda dan putra Anda. Bahkan tidak menginginkan kaki yang lain." Wudonghai sangat putus asa. Dia tahu bahwa dengan sikap tegas Chen Zekai, sangat tidak mungkin untuk memberikan wajah ini pada dirinya sendiri. Jadi dia hanya bisa menghela nafas, dan berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, "Tuan Chen, tunggu sebentar, saya akan memanggil pilot." Saat dia berbicara, dia terlatih-tatih ke samping, dan mendapat tiket dari perusahaan penerbangan umum untuk mendapatkan informasi kontak pilot. "Saya menelepon pihak lain." Ketika pilot menerima teleponnya, dia buru-buru berkata, "Halo, Tuan Wu, saya akan mendarat, harap tunggu sebentar." Wudonghai buru-buru berkata, "Jangan mendarat, Shangri-La tidak akan membiarkan pesawat mendarat di sini." Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat bertanya lagi, "Apakah ada tempat untuk mendarat di dekat sini? Anak saya dan saya kesulitan berjalan, jadi kita tidak bisa terlalu jauh." "Oh." Pilot berkata dengan canggung, "Tuan Wu, ini adalah daerah perkotaan. Kecuali alun-alun di pintu masuk Shangri-La tempat Anda bisa mendarat, hanya celemek di atap Shangri-La yang bisa mendarat." Wudonghai berkata, "Kamu harus menghindari Shangri-La." Pilot berkata, "Di sini, ada sekolah dasar yang jaraknya 2 kilometer. Kita bisa melamar dan mendarat di taman bermain sekolah dasar itu. Ini tempat terdekat. 2 kilometer. Wudonghai ragu-ragu. "Baik saya maupun anak saya lumpuh, dan kedua kaki kanannya lumpuh, sehingga mereka tidak bisa mengendarai mobil. Apakah terlalu jauh untuk pergi? Apalagi ada 5 anjing mati ini." Memikirkan hal ini, dia buru-buru bertanya, "Berapa banyak orang di pesawat Anda?" 3. Wudonghai buru-buru berkata, "Kalau begitu, saya akan memberi Anda masing-masing 10.000 yuan, dan setelah Anda mendaratkan pesawat di sekolah dasar itu, naik taksi, datang dan jemput kami. Kami ada 7 orang di sini, dan kaki serta kaki kami tidak terlalu bagus." Pihak lain berpikir sejenak dan berkata, "Oke Tuan Wu, tunggu sebentar, kami akan menjemputmu setelah kami mendarat." Helikopter itu melayang di atas kepala. Setelah beberapa saat, ia naik dan terbang menjauh. Wudonghai menyeka air matanya dan berkata kepada Chen Zekai, "Tuan Chen, apakah Anda puas sekarang?" Chen Zekai menatapnya dengan jijik, "Bawa anakmu dan keluar. Jangan muncul di hadapanku seperti lalat lagi." Setelah selesai berbicara, Chen Zekai berbalik dan pergi. Wudonghai berjongkok di tempat, menutupi wajahnya dan menangis tanpa suara. Martabat seumur hidup telah diinjak-injak sampai tidak ada apa-apa hari ini. Apa gunanya hidup sejauh ini? Intinya, bagaimana saya bisa mengalahkan keluarga Ye? Bahkan jika kebencian itu sedalam laut hari ini, aku tidak punya cara untuk membalasnya, dan aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Apakah ada yang lebih menyakitkan dari ini? Ngomong-ngomong, masih ada lagi. Di Douyin, pembicaraan silang ayah dan anak keluarga Liu masih menyebar dengan liar. Sekarang jumlah suka telah mencapai lebih dari 3 juta, yang hampir tersebar di seluruh internet.
10 menit kemudian, 2 pilot helikopter. A mekanik datang dengan taksi. Woo Dong-hae akhirnya melihat penyelamat hidupnya. Ketiganya memasukkan dia dan putranya Woo Sin ke dalam mobil terlebih dahulu, dan kemudian membawa 5 anjing mati di belakang mereka ke dalam mobil. Sopir menarik mereka ke taman bermain sekolah dasar tempat helikopter diparkir. Mereka bertiga berjuang untuk mendapatkan semuanya. 7 dari mereka masuk ke dalam mobil setelah pesawat lepas landas di malam hari dan bergegas ke Suzhou dan Hangzhou. Ketika ayah dan anak keluarga Wu datang ke Jinling, mereka datang dengan pesawat pribadi, dan mereka sangat terkenal dan sombong. Tetapi siapa yang mengira bahwa ketika keduanya pergi, tangan dan kaki mereka dipotong dan mereka menderita segala macam penghinaan, seperti anjing yang berduka. Di kabin pesawat, Woo Dong-hae, Woo Sin dan putranya menyaksikan pemandangan malam Jinling yang ramai, berpelukan dan menangis dengan sedihnya. Tidak ada yang menyangka bahwa perjalanan ke Jinling ini akan berakhir dalam situasi yang begitu menyedihkan. Ayah dan anak itu menangis lama sekali. Akhirnya menenangkan emosi mereka. Woo Sin menutupi tangannya yang terputus, dan berkata dengan marah, "Ayah, aku tidak mengerti, bahwa sampai Ye Chen hanyalah menantu laki-laki dari keluarga kecil, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Zhang Zizu dan 5 lainnya bukanlah lawannya." Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan sedih, "Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya selalu merasa bahwa keluarga Ye mengincar kita, bukan karena Zhang Zizu, sampah ini, melukai orang-orang di Shangri-La, tetapi seolah-olah keluarga Ye membantu Ye Chen dengan bantuan sama." Wajah Woo Dong-hae pucat, dan dia berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir, Ye Chen hanyalah menantu laki-laki yang tergantung di pintu, dan pribadinya kekuatannya sedikit lebih kuat. Dia mungkin pernah berlatih dengan seorang ahli sebelumnya, tapi dia sama sekali tidak mungkin memiliki hubungan dengan keluarga Ye. Apa bedanya?" Woo Sin berkata, "Lalu mengapa keluarga Ye membantunya dengan membantu, dan mereka semua bermarga Ye? Mungkinkah mereka kerabat jauh atau semacamnya?" Woo Dong-hae menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lihat fakta bahwa keluarga Ye melindungi anak sapi itu, sampai sejauh mana. Bahkan penjaga keamanan dan melobi manajer tidak mengizinkan siapapun untuk menggertak mereka, dan mereka bahkan dapat berbalik melawan keluarga Wu kami untuk ini. Jika Ye Chen benar-benar kerabat jauh dari keluarga Ye, bagaimana mungkin keluarga Ye duduk dan melihatnya menjadi menantu laki-laki?" Hukum di Jinling. Kemudian, Woo Dong-hae berkata lagi, "Saya mendengar bahwa Ye Chen ini sangat diintimidasi dalam keluarga istrinya. Poin kuncinya adalah bahwa keluarga istrinya bahkan bukan keluarga kelas 3. Saya harus mengambil tindakan untuk memerintah keluarga istrinya menjadi patuh." Berbicara tentang ini, Woo Dong-hae merasa sangat menyesal, dan berkata, "Jika saya tahu bahwa Ye Chen memiliki kekuatan pribadi yang begitu kuat, saya akan langsung memobilisasi selusin atau 210 master membunuhnya sekaligus. Hanya dengan cara ini kita bisa menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya, tidak akan ada begitu banyak masalah di masa depan, begitu." Ye Chen disebutkan, Woo Sin sangat membencinya, dan buru-buru bertanya, "Ayah, mari kita lakukan selanjutnya. Bagaimana kita harus berurusan dengan Ye Chen? Semua hari ini terjadi karena Ye Chen itu, jika dia tidak menghapus Zhang Zizu dan 5 sampah, mereka tidak akan dapat menyinggung Chen Zekai. Dan Ye keluarga tidak akan bisa menyinggung kita, benar-benar saya tidak bisa mengampuni dia." Woo Dong-hae berkata dengan dingin, "Situasi saat ini sudah sangat tidak menguntungkan bagi kita. Tidak bijaksana berurusan dengan Ye Chen sekarang, ketika kita kembali ke Suzhou dan Hangzhou. Kita harus tidak menonjolkan diri untuk sementara waktu, dan menunggu badai ini di masa lalu. Mari kita pikirkan dalam jangka panjang." Woo Sin menjadi pucat karena kaget, dan berkata, "Ayah, Ye Chen membuat keluarga Wu kita kehilangan muka di depan orang-orang di seluruh negeri. Jadi lupakan saja." Woo Dong-hae berkata dengan wajah dingin, "Bagaimana itu bisa dilupakan?
siapapun yang berani menyinggung keluarga Wu kita harus membayar harganya dengan nyawa mereka, balas dendam Ye Chen karena mematahkan tangannya dan mempermalukan martabat keluarga Wu saya. Saya harus membiarkannya pergi, dia membayar dengan darah, biarkan dia mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Sebelum Ye Chen Fan memasak, Tang Sihai menelepon dan memberitahunya bahwa Douyin sudah membelinya. Dia menyalakan Douyin dan melihat bahwa video telah dipulihkan, dan itu memang ditempatkan di layar pertama. Semua pengguna jumlah suka meningkat pesat, dan sekarang telah melebihi 5 juta. Itu membuatnya merasa baik. Anda pikir Anda hebat dan dapat mengontrol Douyin, maka saya akan membeli Douyin secara langsung. Apakah Anda tercengang sekarang? Ini adalah perasaan yang saya inginkan. Tampaknya sekarang, keluarga Wu benar-benar akan menderita. Setidaknya saya akan menutup video ini di Douyin lebih lama. Keluarga Wu pasti sangat tidak nyaman, tetapi mereka pasti tidak ada hubungannya. Setelah makanan siap, Ye Chen meletakkan ponselnya dan keluar dari dapur dengan membawa makanan. Baru kemudian dia menyadari bahwa istrinya Xiao Churan juga telah kembali dan sedang duduk di ruang tamu sambil melihat ponselnya. Tidak hanya Xiao Churan yang melihat ponselnya, tetapi juga ayah mertuanya Xiao Changkun dan ibu mertua Ma Lan juga melihat ponsel mereka. Sambil menonton, Ma Lan menghela nafas. Keluarga Liu benar-benar berani. Jadi keluarga Wu? Mengapa keluarga Wu tidak membunuh mereka? Xiao Churan terlihat sangat gugup. Dia mengenali Liu Ming di video itu. Tangisan yang malang di dahi Liu Ming disebabkan oleh dia melihat Hong Wuke naik dengan matanya sendiri. Awalnya, saya pergi ke sumber air panas bersama suami saya Ye Chen dan sahabat saya Dong Ruolin, dan mengalami sedikit konflik dengan Liu Ming di tempat parkir. Kemudian Hong Wu tiba-tiba muncul dan membantu Ye Chen memukuli Liu Ming dengan keras. Belakangan, Ye Chen yang meminta Hong Wu untuk mengukir kata-kata gantungan malang di dahi Liu Ming. Sekarang, dalam video tersebut, ayah Liu Ming mengukir bapak orang miskin di dahinya, dan dia langsung memikirkan Ye Chen, dan merasa bahwa kejadian ini sepertinya ada hubungannya dengan Ye Chen. Jadi, melihat Ye Chen keluar dari dapur dengan makanan, dia bergegas menghampirinya dan bertanya dengan suara rendah, "Ye Chen, katakan yang sebenarnya, apakah kamu pernah mengalami konflik dengan Liu Ming dan ayahnya lagi?" "Tidak," Ye Chen berbohong dan berkata, "aku belum pernah melihat mereka sebelumnya." "Benarkah?" Xiao Churan mengerutkan kening, mengingat bahwa pagi ini, dia melihat Ye Chen sedang dikerjakan oleh Song Wanting di dapur. Sles merasa sedikit cemburu lagi. Jadi, dia bertanya dengan suara rendah, "Kalau begitu izinkan saya bertanya, ketika Anda pergi pagi ini, mengapa wanita tertua dari keluarga Song menjemput Anda?" Ye Chen tertegun, dan kemudian berkata dengan serius, "Dia datang untuk menjemputku. Itu karena kakeknya mengundangku ke pesta ulang tahunnya hari ini." "Benarkah?" Xiao Churan tidak percaya. Ye Chen buru-buru berkata, "Mengapa aku berbohong padamu? Bukankah aku memberitahumu bahwa seorang teman akan merayakan ulang tahunnya, dan itu adalah lelaki tua dari keluarga Song?" Xiao Churan merasa tidak enak, dan bertanya dengan suara gumamku, "Kenapa Song Wanting itu kan? Apa kau sangat baik? Dia bahkan mengantarmu, menjemputmu di depan pintu rumahmu. Kupikir dia bahkan membukakan pintu untukmu. Sangat hormat. Apakah dia menyukaimu?" Ye Chen tertawa terbahak-bahak berkata, "Istri. Siapa suamimu? Sutra gantung yang bahkan tidak memiliki pekerjaan, mengandalkan menunjukkan feng shui kepada orang-orang dan sebagainya, dapat dianggap membodohi beberapa orang. Tapi itu tidak akan membuat keluarga Nona Song menyukainya, kan?" "Keluarga seperti apa keluarga Song? Keluarga nomor 1 di Jinling? Coba pikirkan. Bagaimana mereka bisa menyukaiku? Apalagi aku sudah menikah orang yang di Jinling tidak tahu bahwa saya adalah Raja Nasi Lunak." Xiao Churan buru-buru berkata, "Jangan terlalu meremehkan dirimu sendiri." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Aku tidak meremehkan diriku sendiri.
Bukankah itu semua benar? Ketika banyak orang melihat saya, mereka adalah sampah, sutra gantung. Nyatanya, selama beberapa tahun terakhir, saya sudah terbiasa dengan menantu laki-laki yang makan nasi lunak. Xiao Churan berkata dengan serius, tidak peduli apa, kamu adalah suamiku, kamu bukan pemborosan, dan kamu bukan nasi lunak. Ye Chen mengangguk dan berkata, masih istri saya yang tahu bagaimana menghargai saya. Saya pikir Anda adalah orang yang paling menghargai saya di Jinling. Berbicara, Ye Chen berkata lagi, jadi, Anda tahu, bagaimana mungkin wanita tertua dari keluarga Song menyukai saya? Xiao Churan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tapi saya pikir dia sangat menghormati Anda, dia bahkan mengambil inisiatif untuk keluar dari mobil dan membukakan pintu untukmu. Ye Chen bersenandung dan berkata, dia menghormatiku karena kakeknya mempercayaiku. Aku percaya pada keberuntungan dan nasib Feng Shui. Dan akulah yang dia percayai. Jadi dia menghormati saya, dan cucunya secara alami akan sopan kepada saya. Dan jika dia mengabaikan saya, kakeknya akan menyalahkannya, dan dia akan menjadi orang yang tidak beruntung. Xiao Churan sedikit mengangguk. Penjelasan Ye Chen sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Semuanya bisa dibenarkan dan dijelaskan. Memikirkan hal ini, keraguan di hatinya banyak terhalau. Bahkan, dia tidak dalam suasana hati yang baik sepanjang hari ini. Pergi berbelanja dengan Dong Ruolin juga tampak sedikit tidak tertarik dan khawatir. Alasan utamanya adalah dia selalu merasa bahwa Song Wanting sepertinya benar-benar tertarik pada Ye Chen. Atau katakanlah wanita memiliki indera keenam terkuat. Dia hanya melihat dari kejauhan, dan merasa Song Wanting sepertinya menyukai Ye Chen. Dan itu benar-benar membuatnya menebak dengan benar. Untungnya, Ye Chen yang bereaksi dengan cepat, dan segera meremehkan dirinya sendiri sebelum menutupi keraguan di hatinya. Faktanya, jauh di lubuk hati Ye Chen, dia sangat jelas tentang kasih sayang Song Wanting padanya. Dia juga tidak bodoh, dia memiliki perasaan tentang banyak hal. Dia dapat melihat bahwa Song Wanting pasti memiliki perasaan padanya, dan keinginan ini sangat kuat. Tentu saja, dia tidak punya niat untuk mengkhianati Xiao Churan. Jadi dia selalu berpura-pura bodoh dan bingung jika menyangkut Song Wanting. Untungnya, Song Wanting lebih anggun dan tertutup, dan tidak berinisiatif untuk mengungkapkan rasa sayangnya pada dirinya sendiri. Jadi dia memberi ruang untuk berpura-pura bingung. Pada saat ini, Xiao Churan merasa sangat lega, dan berkata, kamu, di masa depan, jangan terlalu dekat dengan orang-orang kelas atas ini. Saat mereka mempercayaimu, mereka akan menahanmu, dan saat mereka tidak mempercayaimu, mereka akan menahanmu. Tidak percaya kamu, mereka akan menjatuhkanmu. Jika mereka benar-benar ingin membuangmu, kamu mungkin akan sangat menderita. Ye Chen mengangguk dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan serius, istriku, jangan khawatir, aku akan berusaha untuk menjaga jauh dari mereka di masa depan. Xiao Churan melihat ketulusannya, aku merasa sedikit lega. Pada saat ini, Malan, ibu mertua, datang dengan ponselnya, dan bergumam kepada Ye Chen dengan tidak sabar, kamu belum bisa makan, kamu kehabisan setiap hari tanpa melakukan apa-apa, dan semua bahan makanan belanja dan memasak tertunda. Aku dan ayahmu aku sudah lama menunggu lapar. Ye Chen buru-buru berkata, Bu, aku hanya punya sesuatu untuk dilakukan hari ini. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan menunda berbelanja dan memasak di masa depan. Kamu sebaiknya mengingat apa yang kamu katakan. Malan mendengus dingin, wajahnya penuh ketidaksenangan. Faktanya, dia selalu membenci Ye Chen yang meminta Helian untuk menyumbangkan semua uangnya terakhir kali. 2 juta yuan di dalamnya adalah uangnya, tapi sekarang semuanya sia-sia. Sekarang dia tidak punya uang, dia tidak bisa keluar untuk bermain dengan kakak perempuannya. Jadi dia hanya bisa tinggal di rumah sendirian setiap hari dan merajuk, jadi dia tidak lagi menyukai Ye Chen.
Pada saat ini, Xiao Changkun datang dan tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, Ye Chen, kapan kita bisa menyelesaikan dekorasi villa kelas 1 Tang Chen? Xiao Changkun bertanya tentang villa itu. Dia sebenarnya ingin menyelamatkan Ye Chen dari pengepungan. Dia tahu temperamen istrinya, dan dia baru saja mengambil bubuk mesiu. Jadi Xiao Changkun juga takut dia akan menangkap Ye Chen dan terus mengejeknya. Di mata Xiao Changkun, menantu laki-lakinya benar-benar menyelamatkan nyawa berkali-kali. Jadi sekarang dia memperlakukan Ye Chen sebagai menantu yang serius. Selain itu, seperti kata pepatah, menantu berukuran setengah. Jadi melihat Ye Chen dimarahi, dia bahkan merasa kasihan pada menantu laki-lakinya. Namun, saat ditanya tentang villa tersebut, perhatian Malan langsung tertarik. Dia memandang Marvin Ye dan berkata, "Ya, kapan villa akan selesai dan dipindahkan? Setelah saya pindah, saya akan meninggalkan ruangan terpisah untuk mesin mahjong. Agar saya bisa sebaik teman saya meminta teman-teman saya untuk datang ke villa saya untuk bermain mahjong." Ye Chen berpikir sendiri, bermain mahjong, apakah Anda punya uang untuk kalah? Jika Anda tinggal di villa besar senilai lebih dari 100 juta yuan, dan Anda meminta seseorang datang ke rumah Anda untuk bermain mahjong, dan Anda kehilangan 2.000 yuan dan tidak mampu membelinya, apakah Anda malu atau tidak? Tapi dia pasti tidak bisa memberitahu ibu mertuanya secara langsung, hanya mengejeknya di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak repot-repot mengenal ibu mertuanya juga, dan berkata dengan enteng, "Saya bertemu Wang Zenggang hari ini, dan dia berkata bahwa villa pada dasarnya dipasang. Satu-satunya hal yang hilang adalah furnitur dan peralatan. Jika kita ingin pindah, kita bisa melihat-lihat dan membeli beberapa furnitur, masukkan peralatan rumah tangga, lalu kamu bisa pindah." Bagus, Xiao Changkun sangat senang ketika mendengar bahwa villa itu dapat ditinggali. Malan, yang berada di samping, juga sangat bersemangat, tertawa dan berkata, Oke, akhirnya aku menyingkirkan rumah bobrok ini." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba tersadar. Membeli furnitur dan peralatan rumah tangga. Apa-apaan, bukankah villa memiliki furnitur dan peralatan? Marvin Ye mendonasikan semua uangnya ke Hope Project, jadi bagaimana saya bisa membeli peralatan rumah tangga? Memikirkan hal ini, ekspresi Malan segera menjadi jelek, dan berkata dengan dingin, "Wang Zenggang itu terlalu berlebihan, dia memberikan villa yang begitu mahal, dan mari kita beli furnitur dan peralatan sendiri, kenapa kamu begitu picik?" Xiao Churan mendengar ini, dia berkata tanpa daya, "Oh Bu, kenapa kamu seperti ini? Kamu tidak puas dengan hadiah sebuah villa senilai lebih dari 100 juta yuan?" Ye Chen melihat tatapan bingung Malan. "Aku langsung mengerti. Sebagai ibu mertua saya pasti takut Xiao Churan dan Xiao Changkun akan tahu bahwa dia telah kehilangan semua uangnya. Oleh karena itu, Ye Chen dengan sengaja berkata, Bu, Wang Zenggang memberimu sebuah villa, bukan furnitur dan peralatan. Selain itu, kamu harus memilih furnitur dan peralatan sesuai dengan preferensi pribadimu. Jika kamu tidak menyukai apa yang mereka berikan kepadamu, ada akan sangat banyak pada saat itu. Di mana saya harus meletakkan perabotannya?" Malan berkata dengan tegas, "Mengapa saya tidak menyukai apa yang saya dapatkan sebagai hadiah? Selama tidak memerlukan biaya, saya menyukainya." Xiao Changkun pergi dan berkata, "Oh, kita bisa membeli furnitur yang kita suka sendiri. Ya, saya akan pergi ke kota furnitur besok untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat. Jika ada furnitur yang ingin saya beli, kita tidak kekurangan uang ini. Lagi pula, kita masih punya 2 juta yuan di rumah. Jadi kita bisa membeli beberapa perabot bagus, peralatan rumah tangga, paling banyak harganya tidak lebih dari 1 juta yuan." Malan panik. Semua tiba-tiba, dan berseru, "Apa yang harus saya beli? Jangan membelinya. Biarkan Wang Zenggang memberikannya kepada saya." Setelah selesai berbicara, dia berkata dengan marah kepada Ye Chen,
kamu cepat dan panggil Wang Zenggang itu. Apa yang kamu lakukan? Mobilnya diantar, dan saya tidak memberi Anda tangki bensin. Bagaimana saya bisa mengendarainya? Biarkan dia menyiapkannya dan kita bisa pindah ke sana. Ye Chen dengan sengaja berkata, Bu, masalah ini. Tidak. Tuan Wang sedikit menyesal sekarang. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak memberikan villa yang mahal. Dan dia mengatakan kepada saya dalam 2 hari terakhir bahwa dia ingin memberi saya villa yang lebih kecil dan lebih bias. Apa-apaan ini? Malan sedang terburu-buru, dan memarahi. Anjing jenis apa ini? Aku memberikannya kepada seseorang sebagai hadiah, dan aku masih bisa memintanya kembali. Ye Chen merentangkan tangannya, lagi pula. Itu adalah hadiah dari orang lain. Bahkan jika mereka menarik kembali kata-kata mereka dan tidak ingin memberikannya, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Wang, Ma. Lan berkata dengan marah, bagaimana bisa ada hal seperti itu? Bajingan mengirim villa tanpa furnitur. Xiao Changkun berkata, oke, kamu harus puas. Berhenti mengoceh di sini. Ambil uang keluarga kita, dan beli furnitur besok. Setelah membeli perabotan, aku akan mencari perusahaan pindahan untuk pindah minggu depan, Ma. Lanzi panik, dan berkata, tidak mungkin, kamu tidak bisa memindahkan perabotan jika kamu tidak mengatakan. Apa-apa, aku. Malan berkata dengan panik, aku tidak akan membelinya. Jika kamu ingin membelinya, kamu bisa membelinya sendiri. Xiao Changkun berseru, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak punya uang untuk membelinya. Furnitur, menantu saya memberi saya uang untuk makan malam saya. Apa? Malan meledak, dan berkata, Ye Chen, dari mana kamu mendapatkan 20.000 yuan? Ye Chen berkata, uang pribadi. Uang pribadi? Malan berkata dengan marah, makan rumah kami. Tinggal di rumah kami. Gunakan rumah kami. Beraninya kamu menyembunyikan uang pribadi. Uang yang kamu punya, serahkan padaku untuk diamankan. Malan miskin dan gila sekarang. Dan dia hanya ingin menghasilkan uang, dan ketika dia mendengar bahwa Ye Chen punya uang pribadi, dia langsung menjadi serakah. Ye Chen berkata dengan ringan saat ini, Bu, saya tidak menyimpan banyak uang pribadi. Saya hanya sesekali menunjukkan Feng Shui kepada orang lain, dan saya menghasilkan uang. Bukankah saya membeli 2 BMW, dan saya tidak punya banyak uang? Malan buru-buru bertanya, saya tidak punya banyak uang, berapa banyak uang yang saya miliki? Ye Chen mengangkat bahu, mungkin ada kurang dari 10.000 yuan, 7 atau 8.000. Bagaimana saya bisa memiliki lebih dari 2 juta? Jadi dia hanya bisa berkata dengan kesal, nah, ketika saatnya tiba, mari kita pindahkan furnitur lama kita ke sana dan selesaikan. Apa? Xiao Changkun tertegun, dan berkata, tahukah kamu seberapa besar villa itu? Ada 3 lantai di atas tanah dan 2 lantai di bawah tanah, dengan luas total lebih dari 1.000 meter persegi, dan rumah kami memiliki total lebih dari 100 poin. Apa yang bisa ditunjukkan oleh furnitur ini jika Anda memasukkannya? Xiao Changkun menunjuk ke sofa kainnya dan berkata, hanya sofa kita yang rusak, taruh di ruang tamu sebesar Thomson Yipin, ada apa? Bukankah itu seperti semut menunggang gajah? Malan sangat bersalah, dan berkata dengan tegas, kamu tahu, kentut, ini menghemat uang, kalau tidak, akan menghabiskan lebih dari 1 juta yuan untuk membeli beberapa perabot dan peralatan di villa itu, menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk kesombongan. Kamu terlalu buruk dalam hidup. Xiao Changkun tertegun. Untuk kesombongan saya, aku tidak akan hidup. Wajah apa yang kamu? Malan, katakan hal seperti itu kepadaku. Bersambung.